Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diri salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan surat Al-Baqarah. Kali ini kita masuk pada ayat berikutnya, surat Al-Baqarah ayat 174, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya siapa saja yang menyembunyikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Alkitab, wa yashtaruna bihi samanan qalila, demi keuntungan sedikit dan sesaat di dalam kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengancam orang seperti ini, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar, yang mereka ambil dari keuntungan sedikit dan sesaat itu bukannya rezeki yang halal, bukannya rezeki yang baik dan berkah, tetapi mereka memasukkan ke dalam perut mereka bara api neraka. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, dan Allah sesekali tidak akan berbicara kepada mereka di hari kiamat, wala yuzakkihim, dan mereka juga tidak termasuk orang yang disucikan oleh Allah dari dosanya kelak di hari kiamat. Walahum adzabun alim,
siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kepada siapa ayat ini ditujukan oleh Allah? Dan ayat seperti ini muncul setidaknya 2 kali dengan makna yang sama tetapi lafaz yang berbeda. Nanti insya Allah kita juga akan ketemu dengan ayat berikutnya yang berbunyi innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya mereka yang menyembunyikan apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dari penjelasan-penjelasan dan petunjuk-petunjuk. Ulaika yal'anuhumullah, mereka dilaknat sama Allah, wa yal'anuhumul la'inun, bahkan juga dilaknat oleh orang-orang yang terlaknat. Karena orang terlaknat itu tidak mengetahui petunjuk dan ayat Allah, sebab ada orang-orang yang mengetahui tetapi tidak menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an kita banyak sekali menemukan ayat saling menyalah-nyalahkan antara orang yang sesat dengan yang membuat mereka sesat, ya. Kita bisa banyak sekali menemukan hiwar, percakapan antara orang yang sesat dengan orang yang menyesatkan mereka, ya. Itu terjadi salah menyalahkan, saling blaming kelak di hari kiamat, ya. Wa nada ashabun nari ashabal jannah wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Telah berkata orang yang sesat kepada orang yang telah menyesatkan mereka, inna kunna lakum taba'a, dulu kami di dunia mengikuti langkah-langkah kesesatan kalian. Fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai', apakah hari ini kamu bisa menolong kami dari ancaman siksa Allah yang sudah di depan mata itu? Qalu law hadanallah lahadainakum, maka orang-orang yang menyesatkan banyak orang pun berkata, seandainya kami dapat petunjuk, sudah pasti kami akan juga memberikan petunjuk itu kepada kalian. Sawa'un alaina aja'altum am kuntum minal kadhibin, itu konsekuensi kalian sendirilah mengikuti kami. Itu terjadi percakapan-percakapan seperti itu di dalam Al-Quran, saling nyalah-menyalahkan. Maka sebelum itu terjadi, Bapak Ibu, penting sekali ya kita mendapatkan ilmu, mengetahui kebenaran, bagaimana caranya menghadapi masalah, sehingga masalah itu bisa selesai sesuai dengan tuntunan syariat tanpa menimbulkan masalah yang lain. Itu menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita. Maka memulai pembahasan di dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 174 ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala melalui ayat tadi berfirman, innal ladzina yaktumun, sesungguhnya mereka yang menyembunyikan mimma yashhadu lahu birisalah, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran kerasulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi orang yang tahu kebenaran ajaran agama Islam tetapi tidak mau jujur dengan pengetahuannya tentang kebenaran agama Islam, nah, mereka inilah yang mendapatkan kutukan laknat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 174. Ma anzalallahu minal kitab, apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam kitab, yakni al-yahud alladzi katamu sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
fi kutubihimul lati biaidihim. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini orang-orang Yahudi, atau tepatnya mungkin ahlul kitab, ya, ahlul kitab alladzi katamu sifatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menyengaja menyembunyikan sifat-sifat kenabian yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gejala awal orang-orang Yahudi. Bapak Ibu tidak pernah mau mengakui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal fi kutubihi allati biaidihim, di dalam kitab-kitab yang sehari-hari mereka baca, baik Taurat maupun Zabur, bahkan juga Injil, sifat Nabi akhir zaman itu diterangkan terang benderang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kesaksian Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar itu bersaksi, Bapak Ibu, seorang pendeta Yahudi. Dia setelah masuk Islam bersaksi kalau dulu saat masih menjadi pendeta, beliau sering diajari kitab Taurat sama bapaknya. Alamani abi Taurata wa alamani rabbi alamani abi at-Taurata fa khatamnahu illa sifran wahidan. Saya selalu diajari kitab Taurat sama bapakku, dan kami berulang kali mengkhatamkan kitab Taurat kecuali ada satu lembar yang tidak pernah dibaca. Fanadukhuluhu sunduk, setiap kali kitab Taurat itu selesai dibaca, kami masukkan kitab Taurat ke dalam kotak penyimpanan. Falamma tawaffa abi, pada saat bapakku meninggal, fatahtu, aku buka, dan beliau penasaran betul dengan satu halaman yang sering tidak dibaca oleh bapaknya beliau. Fawajadtu fihi, maka aku temukan di dalam halaman itu, inna dzalika nabiyyun akhiruz zamani mukhrij, nanti kelak ada nabi akhir zaman yang akan segera keluar. Tanda-tandanya 3, mauliduhu bi Makkah, lahirnya di kota Mekah, wa hijratuhu bil Madinati, hijrahnya ke kota Madinah, wa sultanuhu bisyam, kekuasaannya kelak sampai ke negeri Syam. Berdasarkan itulah kemudian Ka'ab al-Ahbar masuk dan menjadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jarang sekali ada pendeta Yahudi maupun Nasrani yang mau objektif, yang mau fair dan insaf mengakui kebenarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka memilih opsi yang lain. Katamu sifatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kutubihimul lati biaidihim. Mereka pilih menyembunyikan sifat-sifat kerasulan Nabi Muhammad yang sudah terang benderang dijelaskan di dalam kitab-kitabnya mereka. Apakah itu Taurat, apakah itu Zabur, apakah itu Talmud, maupun yang terakhir kitab Injil, ya. Diterangkan sifat-sifat kenabian Nabi Muhammad, tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu. Mimma tashhadu lahu bi risalati wa nubuwah. Padahal al-kutubus salifah, kitab-kitab suci terdahulu itu sudah bersaksi mengenai kebenaran kerasulan dan kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakatan dzalika, mereka menyengaja menyembunyikan sifat-sifat itu dari umat manusia, li alla tadhabu riyasatahum wa ma kanu ya'khudhunahu minal arabi minal hadiyah wa tahfu ala taqdimihim iyahum. Kenapa mereka sampai ngambil pilihan atau jalan menyembunyikan kebenaran kerasulannya Rasulullah? Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang difatwakan oleh Imam Ibnu Katsir itu diperkuat oleh banyak sekali fakta sejarah. Ada 2 yang menyebabkan ahlul
ahlul kitab tidak mau menerangkan, menyampaikan kebenaran sifat kenabiannya Nabi Muhammad. Yang pertama, kata Imam Ibnu Katsir, li alla tadhhabu riyasatahum, ya, supaya mereka tidak kehilangan pengaruh di tengah bangsa Arab. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari sekian suku bangsa yang hidup di Timur Tengah di zaman itu, yang paling dihormati oleh bangsa Arab itu orang Yahudi. Orang-orang Yahudi Bani Israel, mereka sangat dihormati di kalangan bangsa Arab. Jadi yang hidup di Jazirah Arab itu kan bukan hanya bangsa Arab, ada bangsa Suryani, ada bangsa Kipti yang berdomisili di Mesir, ada bangsa Maziri atau kita nyebutnya Barbar yang tinggal di Maroko, di Tunisia, di Aljazair, di Libya, itu orang-orang Maziri, ya. Nah, mungkin kalau kita tidak terlalu familiar, kita lihat mukanya hidung mancung, kulitnya putih, kita kira semua Arab. Tidak, Bapak Ibu. Suku-suku yang tinggal di Jazirah Arab itu berbeda-beda. Ada Arab, ada bangsa Yahudi, ada bangsa Suryani. Kalau orang Suryani itu tempat domisilinya di daerah Suriah, di daerah Lebanon, di daerah Jordania. Itu bangsa Suryani, kulitnya lebih putih daripada bangsa Arab. Banyak mereka rambutnya kuning, rambutnya pirang. Kalau orang Arab jarang yang rambutnya pirang seperti orang Suryani. Bangsa Koptik lain lagi, orang-orang Mesir itu tipikal wajahnya berbeda betul dengan orang Arab. Orang Maziri, orang Habsyah, orang Arab berkulit hitam, atau orang Janjawid, Arab Sudan, itu lebih hitam lagi daripada orang Ethiopia atau orang Habsyah. Jadi banyak suku yang menempati Jazirah Arab di saat itu. Nah, dari sekian banyak suku yang menempati di Jazirah Arab itu, Bapak Ibu, yang paling disegani oleh bangsa Arab itu ya Bani Israel. Kenapa mereka segan kepada Bani Israel? Karena bangsa Arab ini dulu awalnya satu nenek moyang kepada Ibrahim. Ya, Ibrahim punya putra Ishak, Ishak punya putra Yakub. Bani Israel itu semuanya keturunan Yakub alaihissalam. Bangsa Arab itu sendiri keturunan daripada Ibrahim melalui Ismail. Tapi karena panjangnya waktu dalam perjalanan sejarah, bangsa Arab kemudian tidak lagi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi dan rasul. Sedangkan Bani Israel, Bapak Ibu, terus hampir tidak ada satu masa yang tidak ada nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Dari 25 nabi yang wajib kita imani saja, 17 diantaranya turun dari kalangan Bani Israel. Itu belum lagi nabi yang tidak wajib kita imani, seperti Nabi Daniel, ya, Nabi Imran, ya, yang nama keluarga besarnya diabadikan sama Allah. Adiknya Imran itu Zakaria termasuk wajib nabi yang kita imani, ya, nabi yang wajib kita imani. Tapi saudaranya Zakaria yang bernama Imran tidak termasuk dari nabi yang wajib kita imani. Ada Nabi Jirjis, ya, ada Nabi Yusha bin Nun, dan nabi-nabi yang lain dari kalangan Bani Israel, banyak sekali. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebab dua tadi itulah membuat bangsa Arab ini begitu hormat, begitu kagum dengan orang-orang Yahudi, karena mereka punya terah kenabian yang banyak. Mereka lah yang menjadi pewaris ahlul kitab agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga bangsa Yahudi ini mudah diterima, Bapak Ibu, ya, saat mereka berdiaspora. Kan kita tahu dari dulu bangsa Yahudi itu semenjak mereka meninggalkan kampung halamannya di kota Madian atau Kan'an, ya, semenjak itulah Bani Israel sudah tidak lagi punya tanah air. Jadi pernah terjadi di dalam satu masa, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
terjadi kemarau panjang, banyak manusia yang mati kelaparan. Nah, Bani Israel ini ingat kalau mereka masih punya saudara yang sudah jadi pejabat tinggi di Mesir. Eksodus besar-besaranlah Bani Israel ke Mesir karena saudara mereka Yusuf jadi pejabat, diterima dengan baik. Padahal orang asli Mesir itu bukan Bani Israel, orang Koptik. Tetapi petaka terjadi kepada Bani Israel setelah wafatnya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Mulai semenjak itulah Bapak Ibu, orang-orang Mesir, orang-orang Koptik memperbudak kaum pendatang ini, dijajah, direndahkan harkat martabatnya, bahkan dijadikan budak berlangsung sampai 450 tahun lebih kurang. Nah, mereka tidak punya lagi tanah air yang sudah lama mereka tinggalkan itu sudah ditempati oleh bangsa Arab, sudah ditempati oleh bangsa Suryani, bangsa Palestina. Ya. Baru kemudian Allah mengutus Nabiullah Musa alaihissalam untuk menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan. Semenjak itu Bapak Ibu, Bani Israel ini berdiaspora, tidak ada satu tempat khusus. Beda kan kalau orang Aceh, walaupun ada banyak di Swedia, ya kan banyak itu di Finlandia, orang Aceh di Swedia. Bahkan di New York itu Pak, di pinggiran kota New York ada satu kampung kecil namanya Harrisburg. Di Harrisburg itu ada 200 kakak orang Aceh semua. Ada musala Meliku Aceh. Alhamdulillah 2019 saya sudah ke situ. Nah, ada 200 kakak pelarian waktu masa konflik orang Aceh dapat suaka politik di Amerika itu di kota Harrisburg. Tapi walaupun orang Aceh berdiaspora di mana-mana, bangsa Aceh kan ada tanah air di ujung utara Pulau Sumatera. Itu kan tanah dan airnya bangsa Aceh, ada tempat, ada tanah air. Tapi orang Yahudi Bapak Ibu setelah Eksodus besar-besaran itu dia tinggalkan kampung halamannya, mereka tidak punya lagi tanah air. Nah, maka jangan pernah berpikir sesulit apapun keadaan kita untuk semuanya Eksodus meninggalkan kampung halaman. Dulu Pak, perang Belanda itu sulit sekali nenek moyang kita hidup. Tapi tidak ada satupun orang Aceh berpikiran untuk melarikan diri jauh ke kampung orang lain, kecuali beberapa saja yang diuji nggak kurang sabar lari ke Kedah Alor Setar. Maka di Kedah Alor Setar itu ada kampungnya, itu kan orang-orang lari di masa perang ya. Tapi itu kan segelintir orang saja Pak, 1-2 ya, nggak semua. Masih banyak yang lain memilih perang, berjuang mempertahankan tanah dan air. Ada yang lari sampai ke Mekah, ada yang lari sampai ke Turki ya, tapi itu segelintir orang. Kita lebih banyak memilih untuk berjuang mempertahankan tanah air. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang menjadi sebab pertama kenapa bangsa Yahudi itu dihormati, diterima di mana-mana. Mereka ada yang tinggal di Madinah, maka ada Yahudi Madinah seperti Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Kainuka. Ada juga Yahudi di Mesir, ada juga bangsa Yahudi di Yaman, ada juga Yahudi di Bahrain. Bahkan yang paling banyak itu di Maroko. Itu banyak sekali orang Yahudi di Maroko. Agama resmi, salah satu agama resmi di Maroko selain Islam dan Kristen itu ya Yahudi, salah satu agama resminya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa makanu ya'khudunahu minal arabi minal hadaya wal tuhfati ala ta'dimihim iyahu. Karena mereka menjadi bangsa yang dihormati di tengah bangsa Arab, maka orang Arab ini Bapak Ibu banyak memberikan hadiah, memberikan kompensasi sebagai bentuk penghormatan. Biasalah kalau kita senang sama seseorang Bapak Ibu, biasanya kita ingin memberi kepada orang yang kita senangi itu. Dan itu juga terjadi antara bangsa Arab dan orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi menikmati posisi itu. Nah, seandainya mereka membeberkan kebenaran yang benar sesungguhnya,
mereka khawatir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pengaruh mereka di kalangan bangsa Arab akan hilang, dan itu akhirnya akan mendegradasi posisi mereka di tengah mata masyarakat Arab, dan akhirnya akan berdampak kepada hadiah upah ujrah yang selama ini mereka terima dari bangsa Arab, ya kan gak senang orang akan hidup susah, ya nggak ada lagi yang hormati, itu kan nggak senang orang seperti itu, ya. Fakhashaw in adharu dzalika ayyattabi'uhun nasu wa yatrukunahum. Nah, maka orang-orang Yahudi itu pun fakhashu, ya mereka pun takut, in adharu dzalik, seandainya mereka menerangkan kebenaran yang ada pada diri Rasulullah SAW, ayyattabi'uhumun nas, orang-orang pada ikut Rasulullah SAW, wa yatrukunahum, dan meninggalkan bangsa Yahudi, orang Yahudi tidak lagi disegani, tidak lagi dihormati, ya tidak lagi mendapatkan banyak hadiah, banyak pemberian dari bangsa Arab. Nah, itu yang paling ditakuti oleh bangsa Yahudi. Fakata mudzalik, maka akhirnya mereka lebih memilih untuk menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Nah, maka Bapak Ibu, Allah menjelaskan juga modus orang Yahudi yang gak mau menerangkan kebenaran Nabi itu melalui firman-Nya tadi, wa yashtaru nabihi samanan qalila. Mereka menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad demi keuntungan sedikit dan sesaat dalam kehidupan dunia. Ya, kita menyembunyikan kebenaran sesanggup apapun kita sembunyikan, dia selalu akan mencari jalannya sendiri untuk membuktikan dirinya benar. Nah, jadi Bapak Ibu jangan coba-coba, jangan sok-sokan kita berusaha memadamkan api kebenaran. Enggak kalah kita itu, Pak. Karena kebenaran itu punya sunnatullahnya sendiri untuk membuktikan dirinya benar, dan itu sudah terbukti di dalam sejarah peradaban umat manusia yang panjang. Ya, kalau kita pakai sejarah peradaban Kristen misalnya, bagaimana dulu Galileo itu mengatakan pusat tata surya itu pusat tata surya itu bukan bumi. Dulu kan doktrinnya gereja, Pak, matahari itu yang mengelilingi bumi. Jadi bumi itu disebut sebagai pusat tata surya, geosentris namanya. Galileo mengatakan sebaliknya, justru bumilah yang beredar mengelilingi matahari. Matahari itu sebagai pusat tata surya, itu bertentangan dengan doktrin kekristenan. Dihukum bahkan sampai mati kan Galileo itu. Tapi kebenaran membuktikan dirinya sendiri, Pak, dengan berjalannya sejarah. Akhirnya kebenaran apa yang dikatakan Galileo itu terbukti di zaman kita sekarang. Begitu juga Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Nabi di zaman dulu itu sering sekali dimentahkan oleh orang-orang Arab karena keterbatasan pengetahuan mereka di zaman itu. Nabi Muhammad dalam satu sabdanya pernah berkata, inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kalian diciptakan oleh Allah dalam rahim ibu kalian selama 40 hari masih dalam bentuk nutfah atau spermatozoid. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian berubah menjadi zigot 40 hari yang kedua. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, 40 hari yang ketiga baru kemudian menjadi tulang belulang, daging dan kulit. Summa yursalu ilaihi malak, baru manusia bernyawa setelah 120 hari datang malaikat fayamfahu fihi ruha, meniupkan ruh di dalam janin pada perut seorang ibu. Nah, itu dulu orang Arab ingkar semua, Pak. Muhammad ngomong apa? Mana ada seperti itu? Karena keterbatasan pengetahuan mereka. Tapi apa yang terjadi? Kebenaran ucapan Nabi Muhammad itu membuktikan dirinya sendiri. Ya, walaupun penentangnya itu sudah lama gugur, sudah lama
kebenaran apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad terbukti dengan sendirinya. Nabi Muhammad ngomong di akhir zaman nanti akan banyak bangunan yang tinggi. Kira-kira itu bisa dipikir nggak sama orang di zaman itu? 1400 tahun yang lalu, Pak, boro-boro mikir bangunan tinggi, punya rumah permanen aja sudah syukur alhamdulillah. Belum ada semen di zaman itu, Pak. Orang kalau mau buat rumah permanen campurannya telur. Telur itu campurannya, perekatnya itu masih telur. Tapi Rasulullah pada saat ditanya sama malaikat Jibril, beliau memprediksi di akhir zaman itu yatatawaluna fil bunyan, banyak orang bersaing berlomba-lomba membangun bangunan dengan yang sangat tinggi, pencakar langit. Itu bahkan dijadikan simbol ekonomi di zaman modern sekarang kan. Enggak terbayang ya. Tapi kebenaran ucapan Nabi Muhammad membuktikan dirinya sendiri. Itu namanya kebenaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, usahanya orang Yahudi yang berusaha menutupi kebenaran Rasulullah SAW dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita Bapak Ibu, kita tahu orang lain benar, tapi kita sembunyikan kebenaran itu, bahkan kita justru mendukung yang salah. Itu jangan Bapak Ibu pikir kita tenang-tenang saja hidupnya. Coba Bapak Ibu lihat, banyak orang bermasalah hidupnya, bermasalah kesehatannya, gara-gara dulu dia terlalu sering melakukan apa yang berlawanan dengan hati nuraninya. Hati nuraninya bilang ini jangan diteken, tapi dia teken karena takut hilang jabatan. Itu memberontak, Pak, nggak bisa tidur, ya, makan nggak nyenyak, akhirnya sakit, akhirnya stres sendiri. Gila sendiri, bahkan bisa gila. Oh, kalau nggak stres sama dia, stres istrinya, lihat perangai dia seperti itu, stres anak-anaknya, ya. Maka banyak anak-anak yang jahat karena ulah dari orang tua itu sendiri. Nah, jadi jangan pernah melakukan sesuatu yang bertentangan hati nurani kita. Nah, kalaupun terpaksa melakukan tipis-tipis, ya, kalau kita tipis-tipis saja boleh lah, Pak. Nah, nanti bisa gelar koran serambi di pojok Masjid Al-Badar, doa, ya Allah, ahlul bunuh. Seharusnya angka 6 yang saya teken, roh teken angka sibul, kembali kalau angka 9 itu kan kebalikan dari angka 6, Pak. Pak boleh buat sesekali tipis-tipis. Tapi kalau tiap bulan Bapak teken, seharusnya kita teken 6, terus kita teken 9, Pak, tiap bulan. Itu nggak memandang, Pak. Di pojok Masjid Al-Badar kita doa Allahumma firli, nggak memandang, Pak. Jauh Mekah deh. Pergi haji ya sana, pergi umrah sana. Nah, tapi jangan pakai uang 9 tadi. Uang 9 tadi itu uang haram itu. Jatah kita 6, bukan 9. Itu tiap bulan kita buat. Nah, itu enggak itu. Nyak ke namanya. Batu. Nah, tapi kalau sekali dua kali apa boleh buat, Pak? Kita manusia makan khata wa nisyan, kata Rasulullah, ya. Gelar tikar di masjid, pojok Masjid Al-Badar sana pakai koran serambi, doa nama Allah, insya Allah dikabul, doa kita diampuni dosanya, ya. Yang penting jangan berulang-ulang, ya. Sekali dua kali itu manusiawi, semua kita pernah buat salah, ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jelas Imam Ibnu Katsir kemudian orang-orang Yahudi ini memilih fakatamu dzalika ibqa'a ala ma kana yahsulu lahum min dzalik. Maka mereka memilih untuk menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad, takut pengaruhnya hilang, takut kompensasi harta dari pengaruh mereka juga berkurang. Ibqa'a ala ma kana yahsulu lahum min dzalik, untuk mengekalkan apa yang sudah mereka terima selama ini, pengaruh, menjadi orang yang dihormati, bahkan mendapat kompensasi harta yang banyak dari pengaruh itu. Kalau menjelaskan kebenaran sesungguhnya Nabi Muhammad, khawatir mereka itu akan hilang semua fasilitasnya. Wa huwa nazrun yasir, padahal itu kan sepele sekali, ya kan? Tidak seberapa Bapak Ibu dari harus menanggung konsekuensi abadi di alam barzakh dan di hari akhirat kelak. Nah, itu kan
konsekuensinya abadi. Keuntungan kita 1, 2, 3 hari atau paling lama 1 tahun lah. Paling lama dapat keuntungan dari proyek fiktif 1 tahun. Tapi konsekuensinya akan kita tanggung nanti abadi, selama-lamanya. Ya, na'udzubillah itu. Maka disebut nazrun yasir. Keuntungan sedikit dan sesaat itu sepele sekali di dunia daripada harus menanggung konsekuensi abadi. Di penjara di dunia, Pak, kalau kasus-kasus seperti itu menyembunyikan kebenaran yang kita ketahui paling 20 tahun seumur hidup. Kalau kita masuk penjara usia 50 tahun, seumur hidup paling 30 tahun, paling lama itu 80 tahun. Itu pun nanti udah dapat amnesti karena sudah tua bangka, dikasih amnesti lah sama presiden kasihan, ya kan? Tapi di sana, Pak, lebih dari 80 tahun abadi itu. Ya, maka disebut dengan nazrun yasir. Fabanu anfusahum bidzalik, mereka menukar kepentingan yang abadi itu dengan kepentingan dunia yang sesaat. Itu kan pendek akal, orang yang pendek sungguhnya yang mau menukar kepentingan abadi di akhirat dengan kepentingan sesaat di dunia. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah akan kita lanjutkan kembali ya bahasan kita ini ya pada pertemuan yang akan datang. Ya, ancaman apa, konsekuensinya apa, kenapa ada manusia lebih memilih kepentingan sesaat daripada kepentingan yang kekal abadi. Ya, kalau 1, 2 kali khilaf itu namanya, berkali-kali bukan khilaf itu namanya ya, kekero itu berkali-kali. Dan itu sebabnya satu, Pak, hawa nafsu, tamak dan rakus. Dan manusia itu punya sifat dasar itu, rakus, hansipsip. Nah, bahasa sederhana rakus itu hansipsip. Itu manusia, Pak, yang sudah makan, ingin lagi makan yang lain, kan gitu. Dulu cita-citanya dapat gaji UMR aja cukup lah. Udah dapat UMR, ingin gaji seperti gubernur. Sudah dapat gaji seperti gubernur, pingin lagi seperti menteri, kan gitu Pak, manusia. Dulu asal punya kendaraan waktu kuliah, pergi naik robur, naik labi-labi, lihat orang naik motor, ya Allah, kapan saya dibeli motor? Kayaknya saya jadi orang yang paling bersyukur lah di dunia. Sudah dapat motor, lihat orang lain naik mobil, kayaknya naik mobil enak juga ya Allah. Tambah dikit lah. 5 tahun kemudian alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah dapat mobil. Besok ada acara walimah, parkir di samping mobil Pak Jaksa. Mobil Pak Jaksa itu kayaknya enak ya Allah, daripada mobil yang saya pakai second bekas taksi online lagi, sudah ketabrak 10 kali. Mobil baru yang Pak Jaksa itu pakai enak ya Allah. Kan itu kan sifat dasar kita, Pak, kita semuanya, Bapak Ibu, saya juga sama. Itu kan tergantung pengendalian diri. Kita punya semua sifat itu. Sanggup nggak kita kontrolnya, itu aja kan. Kalau nggak kontrol, kita binatangi semua, Pak. Uang rakyat itu kita binatangi semua itu. Kalau nggak ada kontrol diri itu ya. Nah, tapi kenapa mau nggak mau itu kan tergantung kontrol diri kita. Itu memang sudah ada. Siapa orang yang nggak mau dinaikkan gaji? Tapi yang nggak etis, kita ngomong naik gaji, prestasi belum kita tunjukkan, kan itu kontrol diri itu. Tercetus, teromongkan atau tidak itu kan kontrol diri. Ada orang, Pak, belum kerja udah minta naik gaji, berarti itu nggak punya etika itu. Nah, apakah orang yang nggak ngomong untuk minta naik gaji itu nggak kepingin naik gaji? Kepingin, Pak. Tapi kenapa dia nggak mengucap? Nah, berarti ada moral dia nggak mau mengucapkan itu, terasa nggak etis. Beda kalau dia sudah berprestasi, dia minta naikkan tunjangan, itu dia punya hak untuk itu ya, karena keringat harus dibalas dengan hak seperti itu. Di dalam agama kan juga diajarkan hal yang demikian. Semoga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang sudah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi